Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur, mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan, khususnya nikmat iman Islam serta sehat walafiat. Dan tak lupa salawat dan salamnya selalu kita sampaikan kepada Nabi kita semua, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga anak-anak beserta keluarga dan juga kita semua selalu berada dalam keadaan yang sehat walafiat. Ingat, tetap jaga kesehatan ya. Jangan lupa gunakan masker dan juga jaga jarak ketika bepergian keluar. Dan jangan lupa cuci tangan setiap kali melakukan aktivitas. Nah, anak-anak, hari ini alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk sama-sama kembali bisa belajar pada mata pelajaran TIK. Nah, pada pertemuan terakhir kita sudah belajar tentang animasi atau jenis-jenis animasi stop motion. Banyak sekali ya jenis animasi stop motion yang sudah kita pelajari. Ada cut out, ada clay, puppet, dan juga yang lainnya. Hari ini kita akan belajar tentang apa ya? Namun sebelum belajar, mari sama-sama kita buka pelajaran hari ini dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, hari ini kita akan sama-sama belajar tentang ancaman online. Nah, tentunya sekarang di zaman yang sekarang segala sesuatu banyak dikerjakan secara online. Contohnya sekarang ketika keadaan seperti ini, pembelajaran yang kita lakukan pun menggunakan cara online. Nah, dengan aktivitas yang banyak dilakukan secara online ini, banyak juga orang-orang atau oknum-oknum yang melakukan perbuatan-perbuatan tidak benar menggunakan jejaring internet atau secara online ini. Banyak sekali tindak kejahatan yang dilakukan secara online. Maka kita harus selalu berhati-hati ketika kita komunikasi ataupun berinteraksi secara digital atau online. Nah, banyak sekali ancaman yang dapat kita terima ketika kita menggunakan bantuan internet atau secara online ini. Nah, internet ini sangat membantu sekali kepada kita jika digunakan secara benar ataupun secara positif. Namun, ketika internet ini digunakan secara tidak benar, secara tidak bijak, maka akan banyak sekali dampak negatif yang akan kita terima. Nah, apa saja ancaman-ancaman atau resiko-resiko yang kita terima ketika kita melakukan interaksi secara online ini ya? Nah, yang pertama ada yang namanya cyberbullying. Wah, cyberbullying ini adalah bullying secara melalui internet atau bentuk kekerasan yang dilakukan secara online. Nah, baik itu menggunakan telepon seluler ataupun jejaring komputer atau melalui media internet yang lainnya. Nah, bentuk cyberbullying ini banyak sekali macamnya. Seperti contohnya menyebarkan isu-isu palsu atau kabar-kabar berita yang bohong atau hoax, itu juga termasuk ke dalam cyberbullying. Ada juga mengunggah foto-foto yang mengganggu kenyamanan orang lain, foto-foto kekerasan, foto-foto yang tidak pantas. Nah, itu juga bisa dimasukkan ke dalam kategori cyberbullying. Ada juga ancaman dari orang lain cara atau menggunakan internet. Nah, maka kalian harus hati-hati ketika menggunakan internet. Atau juga ada ya bahkan sekarang penipuan, pemerasan yang dilakukan melalui internet. Maka dari itu kalian harus selalu berhati-hati dan jangan lupa selalu minta didampingi oleh ayah dan bundanya. Nah, apa yang harus kita lakukan ketika kita menerima cyberbullying?
Nah, kalian bisa sambil melihat pada buku paket halaman 35. Yang pertama, jangan merespon, abaikan dan biarkan jika kalian menerima pesan, gambar, ataupun yang lainnya yang termasuk cyberbullying yang kita sebutkan tadi. Nah, para cyberbullying ini akan merasa senang jika kita merespon apa yang mereka lakukan. Maka dengan itu, jangan sampai terpancing, jangan sampai kita membalas ataupun merespon apa yang mereka lakukan. Itu hal yang pertama. Nah, yang kedua, kalau kita membalas aksi pelaku atau kita meniru aksinya, nah kita juga tentunya akan termasuk kepada orang yang melakukan cyberbullying. Maka jangan sampai ikut-ikutan ataupun membalas aksi pelaku tersebut. Yang selanjutnya, kita bicara kepada orang yang dipercaya seperti orang tua atau guru. Segera laporkan hal yang kalian terima atau cyberbullying yang kalian terima kepada orang tua dan kepada ayah bundanya. Tentunya dengan pertama tadi jangan sampai membalas dan langsung dilaporkan kepada ayah bunda ataupun bapak ibu guru yang ada di sekolah. Nah, simpan semua bukti yang kalian terima yang pelaku lakukan kepada kalian. Contohnya, pelaku mengirimkan pesan, nah bisa kalian simpan melalui tangkap layar atau screenshot, atau gambarnya bisa kalian simpan untuk sebagai bukti kita memberitahukan kepada orang tua atau guru, atau jika sudah termasuk kepada tindakan pidana, nah ini sebagai bukti untuk kita melaporkannya kepada pihak yang berwajib. Nah, selanjutnya, kalau memang dia selalu mengganggu, maka kita langkah selanjutnya setelah kita melaporkan kepada ayah dan bunda, kita bisa blokir aksi pelaku. Nah, untuk memblokirnya kita bisa blokir nomornya, bisa blokir media sosialnya. Nah, maka dengan itu resiko kita menerima aksi serupa dari pelaku tersebut bisa semakin kecil ketika kita sudah memblokir nomor ataupun media sosial pelaku. Dan selanjutnya, jadilah teman, jangan hanya diam. Jika melihat teman kita yang menjadi korban bullying, bantu teman kita menenangkan dirinya, mengingatkan bahwa jangan sampai membalas aksi pelaku, dan sampaikan kepada orang yang dia bisa percaya, meminta solusi kepada ayah bunda ataupun bapak ibu guru. Nah, jangan sampai kita malah ikut-ikutan melakukan cyberbullying kepada teman kita. Nah, kita bisa menjadi pelaku cyberbullying. Bisa juga nanti kita kalau melakukan aksi itu, kita bisa dijerat dengan pasal-pasal yang sekarang ada untuk mengatur etika berinternet seperti pasal Undang-Undang ITE. Maka kita harus selalu berhati-hati. Nah, itu tadi salah satu ancaman yang kita terima jika kita melakukan interaksi secara media sosial, dan juga cara kita mengatasi ancaman yang kita terima atau cyberbullying yang kita terima. Nah, ada lagi cegah aksi cyberbullying ini, kita bisa melakukan beberapa tindakan juga. Salah satunya ya ini selalu bersikap santun ketika menggunakan media sosial. Jangan membuat status atau unggahan yang tidak pantas, yang aneh. Selanjutnya juga tidak memberikan semua informasi pribadi di akun media sosial kita. Contohnya alamat rumah, nomor telepon. Nah, itu jangan sampai diberikan atau ditampilkan pada akun media sosial kita, karena bisa dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Selanjutnya, tingkatkan rasa empati dan rasa peduli terhadap kondisi orang lain. Jika melihat orang yang lain yang kesusahan, kita bantu, kita tenangkan, jangan sampai kita mengecilkan hatinya. Nah, kita juga bisa mensosialisasikan bahwa cyberbullying itu adalah tindak kejahatan atau juga perlakuan yang tidak benar ketika kita menggunakan internet atau termasuk dalam perbuatan tercela. Nah, itu tadi ancaman yang kita bisa dapatkan ketika melakukan interaksi secara online atau berinternet, dan juga cara kita
menghadapi ancaman tersebut dan menghindari ancaman tersebut. Selalu hati-hati ya dalam berinternet. Jangan lupa minta selalu dampingi kepada ayah dan bundanya. Nah, itu tadi pelajaran TIK kita pada hari ini tentang ancaman dan etika atau cara menghadapi ancaman ketika kita melakukan interaksi atau berinternet. Papa berharap kalian selalu bijak dalam menggunakan internet dan terhindar dari ancaman-ancaman yang ada ketika berinternet. Nah, pelajaran TIK kita pada hari ini cukup sampai di sini. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa bertemu lagi pada pelajaran TIK minggu yang akan datang. Mari sama-sama kita tutup dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.